Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdemo di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta pada Senin 20 Januari. Mereka memprotes Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Para pegawai kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam demonstrasi hari ini. Bahkan mereka tampak membawa berbagai spanduk bernuansa senada dalam aksi protes yang berlangsung sejak pagi. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan institusi negara bukanlah perusahaan pribadi Satrio dan istri. Kemudian di depan gedung Kementerian ada pula spanduk yang dipasang bernada permintaan tolong kepada Presiden Prabowo. Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menampar, bahkan hingga memecat pegawainya. Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Spanduk lainnya juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kemendikti Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai dikti. Meski demikian, belum diketahui secara pasti penyebab aksi protes yang dilakukan oleh puluhan pegawai tersebut. Aksi demo paguyuban pegawai dikti di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta pada hari Senin menjadi sorotan. Mereka memprotes sikap Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro yang dinilai arogan. Dalam spanduk yang mereka bawa, para pegawai menuliskan bahwa Satrio memiliki kepribadian yang sering marah, bahkan menampar hingga memecat pegawainya. Lantas siapakah sosok Satrio Sumantri Brojonegoro? Satrio dikenal sebagai ilmuwan yang sudah menerbitkan puluhan karya tulis ilmiah. Pada Oktober 2024 lalu, dia dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sepak terjang Satrio juga tak main-main. Dia pernah menjadi dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Menteri kelahiran Belanda pada 1956 ini merupakan lulusan teknik mesin University of California, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1992, Satrio dipilih sebagai ketua jurusan teknik mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self-evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan proses tersebut diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pembaruan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat Institut Pendidikan Tinggi yang besar diubah menjadi badan hukum milik negara. Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia. Dia bergabung juga dengan tim Japan International Corporation Agency atau yang dikenal sebagai nama JICA dalam perencanaan gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Goa.
Dia juga tercatat sebagai Ketua AIPI periode 2018-2023 dan juga anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang berada di dalam mobil dihadang dan disoraki oleh anggota paguyuban pegawai Dikti saat hendak meninggalkan kantor Kemendiktiristek di Senayan, Jakarta pada Senin hari ini. Momen itu terekam video saat demo para pegawai berlangsung di lobi gedung kementerian. Mereka memprotes sikap Satrio yang dinilai arogan hingga memecat pegawainya. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan bahwa selama ini prosedur mutasi jabatan di Kementerian Ristek Kemendikti Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti Saintek. Pegawai tersebut dipecat karena melakukan kesalahan. Suwitno mengatakan harusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Namun pemecatan pegawai tersebut hanya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh sang menteri. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa pendemo mulai bubar sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor Kemendikti Saintek. Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes. Dalam spanduk itu disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan, bahkan menampar dan memecat pegawainya. Diduga Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro melakukan hal tersebut kepada pegawainya. Spanduk lain juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kementerian Kemendikti Saintek juga telah dipenuhi oleh karangan bunga berucapan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti akan melawan Menteri Zolim.
Anggota Paguyuban Pegawai Dikti, Neni Herlina, dipecat oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro. Dia mengaku dipecat oleh sang menteri secara tidak etis karena melalui sebuah pesan singkat. Ditemui setelah demo di kantor Kemendikti-Saintek Jakarta pada Senin 20 Januari, dia menceritakan bagaimana awal Satrio memecat bahkan menampar pegawai lain. Dani menyebut saat awal menjalankan tugas dan melakukan kesalahan, dirinya selalu diancam akan dipecat. Lalu Menteri Satrio juga marah saat pengerjaan pemasangan internet di rumah dinas selesai lama dan terlalu malam. Satrio pun sempat menelpon ketua tim Neni, namun tidak diangkat. Tak lama, Neni langsung menerima pesan singkat dari Satrio yang berisi pemecatan dirinya pada Jumat 17 Januari kemarin. Selain itu, dia juga pernah diusir keluar dari hadapan orang-orang lain di sebuah ruangan lantai 8 gedung kementerian. Terkait insiden penamparan, Neni mengatakan bahwa Satrio melakukan tindakan fisik terhadap salah satu vendor yang mengerjakan rumah dinas. Neni pun menyayangkan tindakan tersebut. Namun dia juga meminta maaf jika masih banyak melakukan kesalahan dalam melayani pimpinan petinggi Kemendikti-Saintek. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Ed. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Diktiristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke, ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, mungkin bisa di dipecat gara-gara hal sepele gitu. Ya. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu yang waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat, mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya gitu. Soal meja itu mungkin soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya tidak menghargai. Kapan sih pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari
di ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu, ketika persoalan meja itu. Terus sejak dibuat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Oh, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir gitu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Pemarah itu apa? Iya. Tadi di sepanduk itu. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak itu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu kok udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin kan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang pegawai itu yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sektor ya? apanya? Maksudnya yang nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya, saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuman saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu, Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih, itu siapa? Mas Dali, sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali, yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu rembet ke hal kecil aja rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang selalu ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan. Gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya menteri tapi mejanya masih begini gitu. Terus dengan meja itu masalah yang tadi wifi. Iya. Yang wifi dan akhirnya maksudnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke ibu. Baru kemarin kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. Itu nggak bentak-bentak gitu berarti. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya begitu, apa adanya begitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan? Turun.
Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan apa ya? Senin hitam ini apa aja? Iya, ya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan Evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. dilalah. Saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Saya ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu. Karena itu berarti ada yang lain juga dan Apanya? karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas, jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu bejo banget ya, biasanya itu sama saya tuh selalu berdua, kita tuh lagi beresin ruangan, hari Jumat ya? pindah-pindahan gitu, nggak ada, beliau ini nggak masuk, bejo banget dia, kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk publik keluar. Saya nggak tahu, jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lagi. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya, iya. Nanti kalau memang ternyata saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara hukum. Kalau ada surat saya yang dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibrahima juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor-rektor semua juga ya. Saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga institusi ini. Tapi ya adanya seperti ini lah. Itu aja sih. Mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau menurut saya attitude Ibu Menteri ini juga Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dik itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih. Mungkin bisa Itu kan dipecat gara-gara hal sepele. Ya, ya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya, cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau dulu lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Udah akhirnya saya dilungkin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya
akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi, nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga, jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya cara kesanan kayak itu aja, terlalu malam atau apa kan. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu, jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu. Tapi jadi marah gitu menterinya, marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Sayanya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan, namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada Emang surat? Iya, nggak ada. Terus udah gitu, karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu, udah kita juga karena arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga, kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu, kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak warga kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Soal meja itu soal meja Itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya dan tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatannya Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia wadah gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? pemarah itu apa sih? Iya. Tadi sepanduk. Ya itu kejadian juga, jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa. Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya. Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, Yang dari cuma suaranya. aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang pegawai itu yang belajar. Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen. Apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. dari Pak Menteri. Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya, saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu, Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Itu siapa? Mas Dali sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali gitu. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4 gitu.
Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu rembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya gitu. Pokoknya kalau di apa, kalau ajudan juga suka sering apa bicara juga gitu. Kadang-kadang lagi ini nenek nih ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan. Gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya menteri tapi mejanya masih begini gitu. Terus setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluar kan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. Yang datang langsung ke Baru kemarin saya juga kaget. itu nggak bentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, diusir. Diusir kayak gitu, saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi aja terus. Itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya ya begitu, apa adanya begitu. Saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, atau saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan? Tuntutannya apa aja sih, Bu? Tuntutannya apa? Aspirasinya vitaminnya apa aja? Iya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang apa tidak berubah juga ya, kita mau apa ya merencanakan untuk menurunkan evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lah gitu. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari apa pimpinan saya yang lama juga Pak Puji juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu bejo banget ya, biasanya itu sama saya tuh selalu berdua, kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu, nggak ada, beliaunya nggak masuk, bejo banget dia, kalau ada pasti dua-duanya tuh udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk begitu? Itu saya nggak tahu, jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lagi. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang saya ternyata saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan untuk secara kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman di Prahumas juga sudah dan dukungan gitu. Rektor-rektor semua juga ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu, tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar apa para pimpinan-pimpinan itu juga tidak apa semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu, karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja apa sama teman-teman selalu apa berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga apa institusi, tapi
ya akhirnya seperti ini lah. Jadi sih mohon doa teman-teman supaya status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ucapannya dan tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Kemarin gimana? Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Penjabat rumah tangga Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek Neni Herlina mengungkap penyebab dirinya dipecat secara sepihak oleh Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Pemecatan bermula dari masalah sepele yakni pergantian meja kerja di ruangan Satrio. Neni Herlina saat ditemui di kantor Kemendikti-Saintek pada Senin 20 Januari mengaku pemecatannya hanya dilakukan secara verbal. Ia lantas menceritakan kronologi pemecatan dirinya. Neni mengaku sempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan sejak pelantikan Mendikti-Saintek yang baru. Bahkan dia mendapat ancaman pemecatan berulang kali. Hal itu lantaran Neni dianggap tidak mematuhi permintaan istri Mendikti-Saintek yang meminta ganti meja di ruang kantornya. Hingga akhirnya Menteri Satrio datang ke ruangannya marah dan seraya mengusir. Bahkan Neni mengungkapkan Satrio memintanya pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama 24 tahun menjadi PNS, Neni mengaku baru pertama kali mengalami pengusiran. Diketahui buntut pemecatan Neni, pegawai Kemendikti-Saintek menggelar aksi protes. Sebanyak 235 pegawai Kemendikti-Saintek melakukan aksi di kantor. Para ASN berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdemo di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta pada Senin 20 Januari. Mereka memprotes Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Para pegawai kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam demonstrasi hari ini. Bahkan mereka tampak membawa berbagai spanduk bernuansa senada dalam aksi protes yang berlangsung sejak pagi. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan institusi negara bukanlah perusahaan pribadi Satrio dan istri. Kemudian di depan gedung Kementerian ada pula spanduk yang dipasang bernada permintaan tolong kepada Presiden Prabowo. Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menampar, bahkan hingga memecat pegawainya. Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Spanduk lainnya juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kemendikti-Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti. Meski demikian, belum diketahui secara pasti penyebab aksi protes yang dilakukan oleh puluhan pegawai tersebut. Indonesia.
Aksi demo paguyuban pegawai Dikti di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta pada hari Senin menjadi sorotan. Mereka memprotes sikap Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro yang dinilai arogan. Dalam spanduk yang mereka bawa, para pegawai menuliskan bahwa Satrio memiliki kepribadian yang sering marah, bahkan menampar hingga memecat pegawainya. Lantas siapakah sosok Satrio Sumantri Brojonegoro? Satrio dikenal sebagai ilmuwan yang sudah menerbitkan puluhan karya tulis ilmiah. Pada Oktober 2024 lalu, dia dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sepak terjang Satrio juga tak main-main. Dia pernah menjadi dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Menteri kelahiran Belanda pada 1956 ini merupakan lulusan teknik mesin University of California, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1992, Satrio dipilih sebagai ketua jurusan teknik mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self-evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan proses tersebut diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pembaruan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat Institut Pendidikan Tinggi yang besar diubah menjadi badan hukum milik negara. Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia. Dia bergabung juga dengan tim Japan International Corporation Agency atau yang dikenal sebagai nama JICA dalam perencanaan gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Goa. Dia juga tercatat sebagai Ketua AIPI periode 2018-2023 dan juga anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang berada di dalam mobil dihadang dan disoraki oleh anggota paguyuban pegawai Dikti saat hendak meninggalkan kantor Kemendiktiristek di Senayan, Jakarta pada Senin hari ini. Momen itu terekam video saat demo para pegawai berlangsung di lobi gedung kementerian. Mereka memprotes sikap Satrio yang dinilai arogan hingga memecat pegawainya. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan bahwa selama ini prosedur mutasi jabatan di Kementerian Ristek Kemendikti Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti Saintek. Pegawai tersebut dipecat karena melakukan kesalahan.
Suyitno mengatakan harusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Namun pemecatan pegawai tersebut hanya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh sang menteri. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa pendemo mulai bubar sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor Kemendikti-Saintek. Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes. Dalam spanduk itu disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan, bahkan menampar dan memecat pegawainya. Diduga Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro melakukan hal tersebut kepada pegawainya. Spanduk lain juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kementerian Kemendikti-Saintek juga telah dipenuhi oleh karangan bunga berucapan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti akan melawan Menteri Zolim. Anggota Paguyuban Pegawai Dikti, Neni Herlina, dipecat oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro. Dia mengaku dipecat oleh sang menteri secara tidak etis karena melalui sebuah pesan singkat. Ditemui setelah demo di kantor Kemendikti-Saintek, Jakarta pada Senin 20 Januari, dia menceritakan bagaimana awal Satrio memecat bahkan menampar pegawai lain. Deni menyebut saat awal menjalankan tugas dan melakukan kesalahan, dirinya selalu diancam akan dipecat. Lalu Menteri Satrio juga marah saat pengerjaan pemasangan internet di rumah dinas selesai lama dan terlalu malam. Satrio pun sempat menelpon ketua tim Neni, namun tidak diangkat. Tak lama, Neni langsung menerima pesan singkat dari Satrio yang berisi pemecatan dirinya pada Jumat 17 Januari kemarin. Selain itu, dia juga pernah diusir keluar dari hadapan orang-orang lain di sebuah ruangan lantai 8 gedung kementerian. Terkait insiden penamparan, Neni mengatakan bahwa Satrio melakukan tindakan fisik terhadap salah satu vendor yang mengerjakan rumah dinas. Neni pun menyayangkan tindakan tersebut. Namun dia juga meminta maaf jika masih banyak melakukan kesalahan dalam melayani pimpinan petinggi Kemendikti-Saintek. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih?
Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Ed. Kita ada beberapa orang yang sudah mengantar humas. Ya, karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke, ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa Oh, sampai... kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih. Mungkin bisa di itu kan dipecat gara-gara hal sepele gitu. Iya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya, cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu yang waktu pertama kali. Nanti kalau dulu lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa. Sementara kita kan minta segera, karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat, mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada Emang surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga karena arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Soal meja itu mungkin soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya agak tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Ibu sejak dikenal sampai hari ini sudah ada komunikasi sama dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir gitu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? pemarah itu apa? Iya. Tadi di spanduk itu. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau lihat apa-apain direkam aja. Padahal sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak itu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang itu yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu, meja karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang
atau dari sekjen? Apanya? Maksudnya yang nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang Iya. sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuman saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Itu siapa? Mas Dali, sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Di sini. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu rembet ke hal-hal kecil aja rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang misalnya ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan. Gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima. Ini saya benci tapi mejanya masih begini gitu. terus setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya dia puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluar kan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. itu nggak bentak-bentak itu kemarin. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya begitu, apa adanya begitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan? Tuntutannya apa aja sih, Bu? Tuntutan apa ya? Aspirasi hitam ini apa aja? Iya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan ya. Evaluasi gitu. Tadi sempat Pak Suwito bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya. Gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini. Gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu bejo banget ya, biasanya itu sama saya tuh selalu berdua, kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu, nggak ada, beliau ini nggak masuk, bejo banget dia, kalau ada pasti dua-duanya tuh, udah yakin lah saya. Berarti Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk itu? Saya nggak tahu, jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya
saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang kalau saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan untuk secara kalau ada surat saya yang dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibrahuma juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor semua juga. Ya saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga institusi. Tapi ya akhirnya seperti ini lah. Itu aja sih. Mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau menurut saya attitude Ibu Menteri ini juga Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih beberapa. Mungkin bisa itu kan dipecet gara-gara hal sepele gitu. Iya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya, cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau dulu lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet. Cuma ya saya cara kesanan kayak itu aja, terlalu malam atau apa. Kan sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya, tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya, nggak ada. Terus udah gitu, karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga karena arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak warga kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Soal meja itu meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya dan tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu.
ketika persoalan meja itu. Bu, sejak dibentak sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Jadi pemarah itu apa tuh? Iya. Menampar tadi sepanduk. Iya. Ya itu kejadian juga, jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak ada, udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya, dipukul apa. Vendor yang masang internet itu berarti Bu, atau Bukan, yang bukan? lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya. Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya. Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, Dari cuma suaranya. aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang pegawai itu yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang kebutuhan dari menteri atau dari sekjen. apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. dari Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus dia nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu, Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih, terus siapa? Mas Dali sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali, gitu. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu merembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang selalu ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima. Ini saya menteri tapi mejanya masih begini gitu. Terus setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. Yang datang langsung ke Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. itu nggak bentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya begitu, apa adanya begitu. Saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapin? Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan apa ya? Reaksi vitaminnya apa aja? Iya.
Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo. Gitu. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya. Gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini. Gitu. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas, jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu bejo banget ya, biasanya itu sama saya tuh selalu berdua, kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu, nggak ada, beliaunya nggak masuk, bejo banget dia, kalau ada pasti dua-duanya tuh, udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk dunia keluar? Saya nggak tahu, jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibrahim juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor semua juga ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu, tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu, karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik, karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga institusi, tapi ya akhirnya seperti ini lah. Itu aja sih, mohon doa teman-teman supaya status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ucapannya dan tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Penjabat rumah tangga Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek Neni Herlina mengungkap penyebab dirinya dipecat secara sepihak oleh Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Pemecatan bermula dari masalah sepele, yakni pergantian meja kerja di ruangan Satrio. Neni Herlina saat ditemui di kantor Kemendikti-Saintek pada Senin 20 Januari mengaku pemecatannya hanya dilakukan secara verbal. Ia lantas menceritakan kronologi pemecatan dirinya. Neni mengaku sempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan sejak pelantikan Mendikti-Saintek yang baru. Bahkan dia mendapat ancaman pemecatan berulang kali. Hal itu lantaran Neni dianggap tidak mematuhi permintaan istri Mendikti-Saintek yang meminta ganti meja di ruang kantornya. Hingga akhirnya Menteri Satrio datang ke ruangannya marah dan seraya mengusir. Bahkan Neni mengungkapkan Satrio memintanya pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama 24 tahun menjadi PNS, Neni mengaku baru pertama kali mengalami pengusiran. Diketahui buntut pemecatan Neni, pegawai Kemendikti-Saintek menggelar aksi protes. Sebanyak 235 pegawai Kemendikti-Saintek melakukan aksi di kantor. Para ASN berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdemo di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta pada Senin 20 Januari. Mereka memprotes Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Para pegawai kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam demonstrasi hari ini. Bahkan mereka tampak membawa berbagai spanduk bernuansa senada dalam aksi protes yang berlangsung sejak pagi. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan institusi negara bukanlah perusahaan pribadi Satrio dan istri. Kemudian di depan gedung Kementerian ada pula spanduk yang dipasang bernada permintaan tolong kepada Presiden Prabowo. Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menampar, bahkan hingga memecat pegawainya. Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Spanduk lainnya juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kemendikti Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti. Meski demikian, belum diketahui secara pasti penyebab aksi protes yang dilakukan oleh puluhan pegawai tersebut. Aksi demo paguyuban pegawai Dikti di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta pada hari Senin menjadi sorotan. Mereka memprotes sikap Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro yang dinilai arogan. Dalam spanduk yang mereka bawa, para pegawai menuliskan bahwa Satrio memiliki kepribadian yang sering marah, bahkan menampar hingga memecat pegawainya. Lantas siapakah sosok Satrio Sumantri Brojonegoro? Satrio dikenal sebagai ilmuwan yang sudah menerbitkan puluhan karya tulis ilmiah. Pada Oktober 2024 lalu, dia dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sepak terjang Satrio juga tak main-main. Dia pernah menjadi dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Menteri kelahiran Belanda pada 1956 ini merupakan lulusan teknik mesin University of California, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1992, Satrio dipilih sebagai ketua jurusan teknik mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self-evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan proses tersebut diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pembaruan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat Institut Pendidikan Tinggi yang besar diubah menjadi badan hukum milik negara. Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia. Dia bergabung juga dengan tim Japan International Corporation Agency atau yang dikenal sebagai nama JICA dalam perencanaan gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Goa.
Dia juga tercatat sebagai Ketua AIPI periode 2018-2023 dan juga anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang berada di dalam mobil dihadang dan disoraki oleh anggota paguyuban pegawai Dikti saat hendak meninggalkan kantor Kemendiktiristek di Senayan, Jakarta pada Senin hari ini. Momen itu terekam video saat demo para pegawai berlangsung di lobi gedung kementerian. Mereka memprotes sikap Satrio yang dinilai arogan hingga memecat pegawainya. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan bahwa selama ini prosedur mutasi jabatan di Kementerian Ristek Kemendikti Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti Saintek. Pegawai tersebut dipecat karena melakukan kesalahan. Suwitno mengatakan harusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Namun pemecatan pegawai tersebut hanya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh sang menteri. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa pendemo mulai bubar sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor Kemendikti Saintek. Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes. Dalam spanduk itu disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan, bahkan menampar dan memecat pegawainya. Diduga Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro melakukan hal tersebut kepada pegawainya. Spanduk lain juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kementerian Kemendikti Saintek juga telah dipenuhi oleh karangan bunga berucapan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti akan melawan Menteri Zolim.
Anggota Paguyuban Pegawai Dikti, Neni Herlina, dipecat oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro. Dia mengaku dipecat oleh sang menteri secara tidak etis karena melalui sebuah pesan singkat. Ditemui setelah demo di kantor Kemendikti-Saintek Jakarta pada Senin 20 Januari, dia menceritakan bagaimana awal Satrio memecat bahkan menampar pegawai lain. Deni menyebut saat awal menjalankan tugas dan melakukan kesalahan, dirinya selalu diancam akan dipecat. Lalu Menteri Satrio juga marah saat pengerjaan pemasangan internet di rumah dinas selesai lama dan terlalu malam. Satrio pun sempat menelpon ketua tim Neni, namun tidak diangkat. Tak lama, Neni langsung menerima pesan singkat dari Satrio yang berisi pemecatan dirinya pada Jumat 17 Januari kemarin. Selain itu, dia juga pernah diusir keluar dari hadapan orang-orang lain di sebuah ruangan lantai 8 gedung kementerian. Terkait insiden penamparan, Neni mengatakan bahwa Satrio melakukan tindakan fisik terhadap salah satu vendor yang mengerjakan rumah dinas. Neni pun menyayangkan tindakan tersebut. Namun dia juga meminta maaf jika masih banyak melakukan kesalahan dalam melayani pimpinan petinggi Kemendikti-Saintek. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Ed. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Diktiristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu. Oke, ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah. Mungkin bisa di dipecat gara-gara hal sepele gitu. Iya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau dulu lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat, mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya gitu. Soal meja itu mungkin soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya agak tidak menghargai. Kapan sih pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari
di ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia ada gitu, ketika persoalan meja itu. Bu, sejak dibuka sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Oh, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatang saya di lantai 8 hanya untuk mengusir gitu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Pemarah itu apa tuh? Iya. Tadi sepanduk. Iya. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau diapa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Itu ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut diapa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu kok udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang kalau itu yang Mungkin saya mau merampung dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen. apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang Iya. sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuman saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu, Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Terus siapa? Mas Dali sekretarisnya itu juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Di sini. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi abis dari masalah meja itu rembet ke hal-hal kecil aja rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang selalu ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan. Gitu. Kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayak dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima. Ini saya menteri tapi mejanya masih begini gitu. terus setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke ibu. Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. Itu nggak bentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya begitu, padanya begitu. Saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, apa saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan? Itu
Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan Oh iya, tuntutan apa dari ya? aspirasi Senin hitam ini apa aja? Iya, ya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang apa tidak berubah juga ya kita mau apa ya merencanakan untuk menurunkan ya. Evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10 kemarin. Dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh, saya bilang besok insya Allah kita akan gitu diterima ya. Teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR, tapi kalau dari apa pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena Itu berarti ada yang lain juga dan Apanya? karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas, jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua, kita tuh lagi beresin ruangan, hari Jumat ya. pindah-pindahan gitu, nggak ada, beliau ini nggak masuk, bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk itu. Itu saya nggak tahu, jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya, iya. Nanti kalau memang saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara hukum. Kalau ada surat saya yang dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman di Prahumas juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor-rektor semua juga ya. Saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar apa para pimpinan-pimpinan itu juga tidak apa semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja apa sama teman-teman selalu apa berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga marwah apa institusi. Tapi ya adanya seperti ini lah. Itu aja sih. Mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa kalau menurut saya attitude Ibu Menteri ini juga Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikit itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi apa, Dikteristek menjadi Kemdikbud ya. Jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih. Mungkin bisa Itu kan dipecat gara-gara hal sepele gitu. Ya, ya. Iya sampai Ya sekarang. cuma itu aja sih sebenarnya, cuman apa? Jadi gini apa itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, nanti ya waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Udah akhirnya saya dilungkin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya
akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi, nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga, jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesanan kayak itu aja, terlalu malam atau kan sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu, jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya, marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam, sayanya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya, tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya, nggak ada. Terus udah gitu, karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu, udah kita juga karena arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk ya masuk aja gitu kan, karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga, kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu, jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu, kita terus berusaha melayani pimpinannya, tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya gitu. Soal meja itu soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya dan tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatannya Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Ya mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? pemarah itu apa? Iya. Tadi sepanduk. Ya itu kejadian juga, jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa. Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang bukan? lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi. Banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu kok udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang pegawai itu yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen. apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Nah, Ya sebenarnya itu kan gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Terus siapa? Mas Dali sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali gitu. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4 gitu.
Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu rembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya gitu. Itu pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang lagi ini nenek nih ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Nah, soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya benci tapi mejanya masih begini gitu. Terus dengan meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya sebenarnya pujarnya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke Baru kemarin saya juga kaget. itu ngebentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya ya begitu, apa adanya begitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapin? Tuntutannya apa aja sih, Bu? Tuntutan apa? Seni vitaminnya apa aja? Iya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu lah itu. Nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan evaluasi gitu. Jadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas Mbak, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Puji juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas. Jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua. Kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu. Nggak ada, beliaunya nggak masuk. Bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk ini keluar? Saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang kalau saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan untuk secara hukum. Kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman di Prahumas juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor-rektor semua juga. Ya saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga institusi. Tapi
teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Penjabat rumah tangga Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek Neni Herlina mengungkap penyebab dirinya dipecat secara sepihak oleh Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Pemecatan bermula dari masalah sepele yakni pergantian meja kerja di ruangan Satrio. Neni Herlina saat ditemui di kantor Kemendikti-Saintek pada Senin 20 Januari mengaku pemecatannya hanya dilakukan secara verbal. Ia lantas menceritakan kronologi pemecatan dirinya. Neni mengaku sempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan sejak pelantikan Mendikti-Saintek yang baru. Bahkan dia mendapat ancaman pemecatan berulang kali. Hal itu lantaran Neni dianggap tidak mematuhi permintaan istri Mendikti-Saintek yang meminta ganti meja di ruang kantornya. Hingga akhirnya Menteri Satrio datang ke ruangannya marah dan seraya mengusir. Bahkan Neni mengungkapkan Satrio memintanya pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama 24 tahun menjadi PNS, Neni mengaku baru pertama kali mengalami pengusiran. Diketahui buntut pemecatan Neni, pegawai Kemendikti-Saintek menggelar aksi protes. Sebanyak 235 pegawai Kemendikti-Saintek melakukan aksi di kantor. Para ASN berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdemo di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta pada Senin 20 Januari. Mereka memprotes Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Para pegawai kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam demonstrasi hari ini. Bahkan mereka tampak membawa berbagai spanduk bernuansa senada dalam aksi protes yang berlangsung sejak pagi. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan institusi negara bukanlah perusahaan pribadi Satrio dan istri. Kemudian di depan gedung Kementerian ada pula spanduk yang dipasang bernada permintaan tolong kepada Presiden Prabowo. Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menampar, bahkan hingga memecat pegawainya. Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Spanduk lainnya juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kemendikti-Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti. Meski demikian, belum diketahui secara pasti penyebab aksi protes yang dilakukan oleh puluhan pegawai tersebut. Aksi demo paguyuban pegawai Dikti di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta pada hari Senin menjadi sorotan. Mereka memprotes sikap Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro yang dinilai arogan.
Dalam spanduk yang mereka bawa, para pegawai menuliskan bahwa Satrio memiliki kepribadian yang sering marah, bahkan menampar hingga memecat pegawainya. Lantas siapakah sosok Satrio Sumantri Brojonegoro? Satrio dikenal sebagai ilmuwan yang sudah menerbitkan puluhan karya tulis ilmiah. Pada Oktober 2024 lalu, dia dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sepak terjang Satrio juga tak main-main. Dia pernah menjadi dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Menteri kelahiran Belanda pada 1956 ini merupakan lulusan teknik mesin University of California, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1992, Satrio dipilih sebagai ketua jurusan teknik mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self-evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan proses tersebut diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pembaruan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat Institut Pendidikan Tinggi yang besar diubah menjadi badan hukum milik negara. Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia. Dia bergabung juga dengan tim Japan International Corporation Agency atau yang dikenal sebagai nama JICA dalam perencanaan gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Goa. Dia juga tercatat sebagai Ketua AIPI periode 2018-2023 dan juga anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang berada di dalam mobil dihadang dan disoraki oleh anggota paguyuban pegawai Dikti saat hendak meninggalkan kantor Kemendiktiristek di Senayan, Jakarta pada Senin hari ini. Momen itu terekam video saat demo para pegawai berlangsung di lobi gedung kementerian. Mereka memprotes sikap Satrio yang dinilai arogan hingga memecat pegawainya. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan bahwa selama ini prosedur mutasi jabatan di Kementerian Ristek Kemendikti Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti Saintek. Pegawai tersebut dipecat karena melakukan kesalahan. Suwitno mengatakan harusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Namun pemecatan pegawai tersebut hanya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh sang menteri. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa
pendemo mulai bubar sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor Kemendikti-Saintek. Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes. Dalam spanduk itu disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan, bahkan menampar dan memecat pegawainya. Diduga Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro melakukan hal tersebut kepada pegawainya. Spanduk lain juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kementerian Kemendikti-Saintek juga telah dipenuhi oleh karangan bunga berucapan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti akan melawan Menteri Zolim. Anggota Paguyuban Pegawai Dikti, Neni Herlina, dipecat oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro. Dia mengaku dipecat oleh sang menteri secara tidak etis karena melalui sebuah pesan singkat. Ditemui setelah demo di kantor Kemendikti-Saintek, Jakarta pada Senin 20 Januari, dia menceritakan bagaimana awal Satrio memecat bahkan menampar pegawai lain. Dani menyebut saat awal menjalankan tugas dan melakukan kesalahan, dirinya selalu diancam akan dipecat. Lalu Menteri Satrio juga marah saat pengerjaan pemasangan internet di rumah dinas selesai lama dan terlalu malam. Satrio pun sempat menelpon ketua tim Neni, namun tidak diangkat. Tak lama, Neni langsung menerima pesan singkat dari Satrio yang berisi pemecatan dirinya pada Jumat 17 Januari kemarin. Selain itu, dia juga pernah diusir keluar dari hadapan orang-orang lain di sebuah ruangan lantai 8 gedung kementerian. Terkait insiden penamparan, Neni mengatakan bahwa Satrio melakukan tindakan fisik terhadap salah satu vendor yang mengerjakan rumah dinas. Neni pun menyayangkan tindakan tersebut. Namun dia juga meminta maaf jika masih banyak melakukan kesalahan dalam melayani pimpinan petinggi Kemendikti-Saintek. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Diktiristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu. Ini mungkin
perkaranya tuh bagaimana sih bisa Oh, sampai Gimana sih Bu? kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? oh udah sih ada sih beberapa. Mungkin bisa Itu kan dipecat gara-gara hal sepele gitu. Iya, iya. Iya sampai Ya sekarang. cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet. Cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya. Kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA Iya. tanpa ada Emang surat. iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya. Gitu. Soal meja itu mungkin soal meja Itu sebenarnya dia pengen ganti meja itu. Cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatannya Bu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia wadah gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu sejak dipecat sampai hari ini sudah ada komunikasi sama Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir gitu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? jadi pemarah itu apa tuh? Iya. Nampar tadi sepanduk itu. Iya itu Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah ini kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Itu ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah parah kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya gitu ya, dipukul apa. Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi. Banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya. Kok udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang kalau itu yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen. apanya? Maksudnya yang nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak
Pak Menteri. Iya. Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya, saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu, Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih, itu siapa? Mas Dali sekretarisnya, itu juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Di sini. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali, yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu rembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Sesuai dengan apa yang saya itu. Itu pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang misalnya ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan. Gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya benci tapi mejanya masih begini gitu. Terus soal meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya puncaknya itu pas masalah wifi akhirnya udah keluar kan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. Yang datang langsung ke Baru kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. itu nggak bentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, bayangin diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada ya begitu, apa adanya begitu. Saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan mungkin? Tuntutannya apa aja sih, Bu? Tuntutan apa ya? Senin vitaminnya apa aja? Iya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lah gitu. Saya bilang besok insya Allah terima ya. Teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR, tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas. Jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua. Kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu. Nggak ada, beliaunya nggak masuk. Bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk itu? Saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lagi. Selain ke DPR,
apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya, iya. Nanti kalau memang ternyata saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan untuk secara kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibrahim juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor-rektor semua juga. Ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Nah, kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga institusi. Tapi ya adanya seperti ini lah. Itu aja sih. Mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau menurut saya attitude Ibu Menteri ini juga Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih. Mungkin bisa Itu kan dipecat gara-gara hal sepele. Iya, iya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya, cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, nanti yang waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi, nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa. Kan sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Pak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya gitu. Soal meja itu belum ya? Soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu sejak dipecat sampai
hari Ibu ya sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti Enggak. berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Oh, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Jadi pemarah itu apa sih? Iya. Menampar tadi di sepanduk. Iya, itu Ya gimana? itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau diapa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut diapa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu kok udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, Yang dari- cuma suaranya. Suaranya. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen, apanya? maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang Iya. sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Terus siapa? Mas Dali sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Iya. Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu merembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang lagi ini nenek nih gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya kan, memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima. Ini saya mengira mejanya masih begini gitu. terus setelah meja itu masalah yang tadi wifi, Ya. yang wifi dan akhirnya punya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu ke 3 Desember. Sekjen, Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke ibu. Baru kemarin Jumat kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. Itu nggak bentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, bayangin diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh ya gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya ya begitu, apa adanya begitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, karena saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan? Turun lah. Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan Iya, apa dari ya? aspirasi seni hitam ini apa aja? Iya, ya.
Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu lah. Itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan. Gitu itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya kita mau ya merencanakan untuk menurunkan ya. Evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah saya itu kan udah lama ya Mas Mbak, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas. Jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua. Kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu. Nggak ada, beliaunya nggak masuk. Bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk begitu? Itu saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lagi. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang kalau saya ada surat dikeluarkan ya mungkin kita akan untuk secara hukum. Kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman di Prahumas juga sudah memberikan dukungan gitu. Rektor-rektor semua juga ya. Saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Nah, kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan. Tolong dijaga marwah institusi. Tapi ya akhirnya seperti ini lah. Ya kan? Itu aja sih. Mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ucapannya dan tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Penjabat Rumah Tangga Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek Neni Herlina mengungkap penyebab dirinya dipecat secara sepihak oleh Menteri Diktisaintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Pemecatan bermula dari masalah sepele, yakni pergantian meja kerja di ruangan Satrio. Neni Herlina saat ditemui di kantor Kemendiktisaintek pada Senin 20 Januari mengaku pemecatannya hanya dilakukan secara verbal. Ia lantas menceritakan kronologi pemecatan dirinya. Neni mengaku sempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan sejak pelantikan Mendiktisaintek yang baru. Bahkan dia mendapat ancaman pemecatan berulang kali. Hal itu lantaran Neni dianggap tidak mematuhi permintaan istri Mendiktisaintek yang meminta ganti meja di ruang kantornya. Hingga akhirnya Menteri Satrio datang ke ruangannya marah dan seraya mengusir. Bahkan Neni mengungkapkan Satrio memintanya pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama 24 tahun menjadi PNS, Neni mengaku baru pertama kali mengalami pengusiran. Diketahui buntut pemecatan Neni, pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi protes. Sebanyak 235 pegawai Kemendiktisaintek melakukan aksi di kantor. Para ASN berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdemo di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta pada Senin 20 Januari. Mereka memprotes Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Para pegawai kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam demonstrasi hari ini. Bahkan mereka tampak membawa berbagai spanduk bernuansa senada dalam aksi protes yang berlangsung sejak pagi. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan institusi negara bukanlah perusahaan pribadi Satrio dan istri. Kemudian di depan gedung Kementerian ada pula spanduk yang dipasang bernada permintaan tolong kepada Presiden Prabowo. Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menampar, bahkan hingga memecat pegawainya. Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Spanduk lainnya juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kemendikti Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti. Meski demikian, belum diketahui secara pasti penyebab aksi protes yang dilakukan oleh puluhan pegawai tersebut. Aksi demo paguyuban pegawai Dikti di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta pada hari Senin menjadi sorotan. Mereka memprotes sikap Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro yang dinilai arogan. Dalam spanduk yang mereka bawa, para pegawai menuliskan bahwa Satrio memiliki kepribadian yang sering marah, bahkan menampar hingga memecat pegawainya. Lantas siapakah sosok Satrio Sumantri Brojonegoro? Satrio dikenal sebagai ilmuwan yang sudah menerbitkan puluhan karya tulis ilmiah. Pada Oktober 2024 lalu, dia dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sepak terjang Satrio juga tak main-main. Dia pernah menjadi dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Menteri kelahiran Belanda pada 1956 ini merupakan lulusan teknik mesin University of California, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1992, Satrio dipilih sebagai ketua jurusan teknik mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self-evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan proses tersebut diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pembaruan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat Institut Pendidikan Tinggi yang besar diubah menjadi badan hukum milik negara. Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia. Dia bergabung juga dengan tim Japan International Corporation Agency atau yang dikenal sebagai nama JICA dalam perencanaan gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Goa.
Dia juga tercatat sebagai Ketua AIPI periode 2018-2023 dan juga anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang berada di dalam mobil dihadang dan disoraki oleh anggota paguyuban pegawai Dikti saat hendak meninggalkan kantor Kemendiktiristek di Senayan, Jakarta pada Senin hari ini. Momen itu terekam video saat demo para pegawai berlangsung di lobi gedung kementerian. Mereka memprotes sikap Satrio yang dinilai arogan hingga memecat pegawainya. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan bahwa selama ini prosedur mutasi jabatan di Kementerian Ristek Kemendikti Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti Saintek. Pegawai tersebut dipecat karena melakukan kesalahan. Suwitno mengatakan harusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Namun pemecatan pegawai tersebut hanya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh sang menteri. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa pendemo mulai bubar sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor Kemendikti Saintek. Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes. Dalam spanduk itu disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan, bahkan menampar dan memecat pegawainya. Diduga Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro melakukan hal tersebut kepada pegawainya. Spanduk lain juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kementerian Kemendikti Saintek juga telah dipenuhi oleh karangan bunga berucapan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti akan melawan Menteri Zolim.
Anggota Paguyuban Pegawai Dikti, Neni Herlina, dipecat oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro. Dia mengaku dipecat oleh sang menteri secara tidak etis karena melalui sebuah pesan singkat. Ditemui setelah demo di kantor Kemendikti-Saintek Jakarta pada Senin 20 Januari, dia menceritakan bagaimana awal Satrio memecat bahkan menampar pegawai lain. Deni menyebut saat awal menjalankan tugas dan melakukan kesalahan, dirinya selalu diancam akan dipecat. Lalu Menteri Satrio juga marah saat pengerjaan pemasangan internet di rumah dinas selesai lama dan terlalu malam. Satrio pun sempat menelpon ketua tim Neni, namun tidak diangkat. Tak lama, Neni langsung menerima pesan singkat dari Satrio yang berisi pemecatan dirinya pada Jumat 17 Januari kemarin. Selain itu, dia juga pernah diusir keluar dari hadapan orang-orang lain di sebuah ruangan lantai 8 gedung kementerian. Terkait insiden penamparan, Neni mengatakan bahwa Satrio melakukan tindakan fisik terhadap salah satu vendor yang mengerjakan rumah dinas. Neni pun menyayangkan tindakan tersebut. Namun dia juga meminta maaf jika masih banyak melakukan kesalahan dalam melayani pimpinan petinggi Kemendikti-Saintek. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Ed. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, Mungkin bisa dipecat gara-gara hal sepele gitu. Iya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau dua lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kebetulan kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet. Cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau gitu kan. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya. Kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat, mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada Emang surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga karena arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya gitu. Soal meja itu mungkin soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih pemecatannya Bu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya, kalau yang memecat mah dari
di ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia ada gitu, ketika persoalan meja itu. Bu sejak dulu kenal sampai hari ini sudah ada komunikasi sama dengan ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja datang saya di lantai 8 hanya untuk mengusir gitu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Pemarah itu apa? Iya. Tadi di spanduk itu. Ya itu kejadian juga, jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi, menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau lihat apa-apain direkam aja, dan sama dia direkam. Itu ada rekamannya, itu makanya nggak tahu udah parah kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu kok udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak ngeliatin muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang kalau itu yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen. apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Terus siapa? Mas Dali sekretarisnya itu juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Di sini. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu rembet ke hal-hal kecil aja rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang selalu ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan. Gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Nah soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya benci tapi mejanya masih begini gitu. terus dengan meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke ibu. Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. Itu nggak bentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, bayangin diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada ya begitu, apa adanya begitu. Saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, apa saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan mungkin? Turun.
Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan apa Dari aspirasi seni hitam ini apa aja? Iya, ya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu lah itu. Nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang apa tidak berubah juga ya, kita mau apa ya merencanakan untuk menurunkan ya. evaluasi gitu. Bu, tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah terima ya. Teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR, tapi kalau dari apa pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena Itu berarti ada yang lain juga dan Apanya? karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas, jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu bejo banget ya, biasanya itu sama saya tuh selalu berdua, kita tuh lagi beresin ruangan, hari Jumat ya. pindah-pindahan gitu, nggak ada, beliaunya nggak masuk, bejo banget dia, kalau ada pasti dua-duanya tuh. Jadi, udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk begitu. Itu saya nggak tahu, jadi harusnya wawancara yang zaman dulu, saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lagi. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya, iya. Nanti kalau memang saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara hukum. Kalau ada surat saya yang dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibrahim Humas juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor-rektor semua juga. Ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya, gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar apa para pimpinan-pimpinan itu juga tidak apa semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja apa sama teman-teman selalu apa berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan. Tolong dijaga marwah apa institusi. Tapi ya akhirnya seperti ini lah. Itu aja sih. Mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa kalau menurut saya attitude Ibu Menteri ini juga Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humas itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi apa, Diktiristek menjadi Kemdikbud ya. Jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Gimana sih? Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah semuanya sih. Mungkin bisa di Itu kan dipecat gara-gara hal sepele. Ya, ya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman apa? Jadi gini apa itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu yang waktu pertama kali. Nanti kalau dulu lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tangga kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya
sudah akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi, nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga, jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya cara kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa kan. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat, mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pencet kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada Emang surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu, karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga karena arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya gitu. Soal meja itu ya? Soal meja itu sebenarnya dia pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia ada gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Oh, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? pemarah itu apa? Iya. Tadi sepanduk itu. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu, karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen. Apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus dia nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu, Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih, itu siapa? Mas Dali sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali, yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4.
Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu rembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya gitu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang lagi ini nenek nih gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya kan, memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya benci tapi mejanya masih begini gitu. Terus setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya sebenarnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. itu nggak bentak-bentak gitu berarti. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya begitu, apa adanya begitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan? Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan apa ya? Aspirasi yang hitam ini apa aja? Iya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas Mbak, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Puji juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas. Jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua. Kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu. Nggak ada, beliaunya nggak masuk. Bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk begitu? Saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lagi. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan untuk secara kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibrahim juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor semua juga. Ya saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Nah, kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan. Tolong dijaga marwah institusi. Tapi
teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Penjabat rumah tangga Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek Neni Herlina mengungkap penyebab dirinya dipecat secara sepihak oleh Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Pemecatan bermula dari masalah sepele yakni pergantian meja kerja di ruangan Satrio. Neni Herlina saat ditemui di kantor Kemendikti-Saintek pada Senin 20 Januari mengaku pemecatannya hanya dilakukan secara verbal. Ia lantas menceritakan kronologi pemecatan dirinya. Neni mengaku sempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan sejak pelantikan Mendikti-Saintek yang baru. Bahkan dia mendapat ancaman pemecatan berulang kali. Hal itu lantaran Neni dianggap tidak mematuhi permintaan istri Mendikti-Saintek yang meminta ganti meja di ruang kantornya. Hingga akhirnya Menteri Satrio datang ke ruangannya marah dan seraya mengusir. Bahkan Neni mengungkapkan Satrio memintanya pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama 24 tahun menjadi PNS, Neni mengaku baru pertama kali mengalami pengusiran. Diketahui buntut pemecatan Neni, pegawai Kemendikti-Saintek menggelar aksi protes. Sebanyak 235 pegawai Kemendikti-Saintek melakukan aksi di kantor. Para ASN berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdemo di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta pada Senin 20 Januari. Mereka memprotes Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Para pegawai kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam demonstrasi hari ini. Bahkan mereka tampak membawa berbagai spanduk bernuansa senada dalam aksi protes yang berlangsung sejak pagi. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan institusi negara bukanlah perusahaan pribadi Satrio dan istri. Kemudian di depan gedung Kementerian ada pula spanduk yang dipasang bernada permintaan tolong kepada Presiden Prabowo. Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menampar, bahkan hingga memecat pegawainya. Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Spanduk lainnya juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kemendikti-Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti. Meski demikian, belum diketahui secara pasti penyebab aksi protes yang dilakukan oleh puluhan pegawai tersebut. Aksi demo paguyuban pegawai Dikti di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta pada hari Senin menjadi sorotan. Mereka memprotes sikap Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro yang dinilai arogan.
Dalam spanduk yang mereka bawa, para pegawai menuliskan bahwa Satrio memiliki kepribadian yang sering marah, bahkan menampar hingga memecat pegawainya. Lantas siapakah sosok Satrio Sumantri Brojonegoro? Satrio dikenal sebagai ilmuwan yang sudah menerbitkan puluhan karya tulis ilmiah. Pada Oktober 2024 lalu, dia dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sepak terjang Satrio juga tak main-main. Dia pernah menjadi dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Menteri kelahiran Belanda pada 1956 ini merupakan lulusan teknik mesin University of California, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1992, Satrio dipilih sebagai ketua jurusan teknik mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self-evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan proses tersebut diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pembaruan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat Institut Pendidikan Tinggi yang besar diubah menjadi badan hukum milik negara. Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia. Dia bergabung juga dengan tim Japan International Corporation Agency atau yang dikenal sebagai nama JICA dalam perencanaan gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Goa. Dia juga tercatat sebagai Ketua AIPI periode 2018-2023 dan juga anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang berada di dalam mobil dihadang dan disoraki oleh anggota paguyuban pegawai Dikti saat hendak meninggalkan kantor Kemendiktiristek di Senayan, Jakarta pada Senin hari ini. Momen itu terekam video saat demo para pegawai berlangsung di lobi gedung kementerian. Mereka memprotes sikap Satrio yang dinilai arogan hingga memecat pegawainya. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan bahwa selama ini prosedur mutasi jabatan di Kementerian Ristek Kemendikti Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti Saintek. Pegawai tersebut dipecat karena melakukan kesalahan. Suwitno mengatakan harusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Namun pemecatan pegawai tersebut hanya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh sang menteri. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa
pendemo mulai bubar sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor Kemendikti-Saintek. Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes. Dalam spanduk itu disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan, bahkan menampar dan memecat pegawainya. Diduga Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro melakukan hal tersebut kepada pegawainya. Spanduk lain juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kementerian Kemendikti-Saintek juga telah dipenuhi oleh karangan bunga berucapan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti akan melawan Menteri Zolim. Anggota paguyuban pegawai Dikti, Neni Herlina, dipecat oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro. Dia mengaku dipecat oleh sang menteri secara tidak etis karena melalui sebuah pesan singkat. Ditemui setelah demo di kantor Kemendikti-Saintek, Jakarta pada Senin 20 Januari, dia menceritakan bagaimana awal Satrio memecat bahkan menampar pegawai lain. Deni menyebut saat awal menjalankan tugas dan melakukan kesalahan, dirinya selalu diancam akan dipecat. Lalu Menteri Satrio juga marah saat pengerjaan pemasangan internet di rumah dinas selesai lama dan terlalu malam. Satrio pun sempat menelpon ketua tim Neni, namun tidak diangkat. Tak lama, Neni langsung menerima pesan singkat dari Satrio yang berisi pemecatan dirinya pada Jumat 17 Januari kemarin. Selain itu, dia juga pernah diusir keluar dari hadapan orang-orang lain di sebuah ruangan lantai 8 gedung kementerian. Terkait insiden penamparan, Neni mengatakan bahwa Satrio melakukan tindakan fisik terhadap salah satu vendor yang mengerjakan rumah dinas. Neni pun menyayangkan tindakan tersebut. Namun dia juga meminta maaf jika masih banyak melakukan kesalahan dalam melayani pimpinan petinggi Kemendikti-Saintek. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Jadi barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya. Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Diktiristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Ini mungkin
Oh, Iya, Bu, gimana sih Bu? kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih. Mungkin bisa di Itu kan dipecat gara-gara hal sepele gitu. Iya, iya. Iya sampai Ya sekarang. cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesalahan kayak itu aja, terlalu malam atau apa. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat, mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA Iya. tanpa ada Emang surat. iya nggak ada. Terus udah gitu karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga karena arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya gitu. Soal meja itu gimana ya? Soal meja Itu sebenarnya dia pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatannya Bu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia ada gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi sama dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir gitu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? pemarah itu apa? Iya. Menampar tadi di spanduk itu. Iya, Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Itu ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya gitu ya, dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak ngeliatin muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang kalau itu yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen.
Apanya? Maksudnya yang nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang Iya. sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya enggak, bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuman saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Terus siapa? Mas Dali sekretarisnya itu juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Di sini. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu rembet ke hal-hal kecil aja rumah tangga ya, menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang selalu ini nenek nih gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan. Gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Nah soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya benci tapi mejanya masih begini gitu. terus setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya punya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. itu nggak bentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, bayangin diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada ya begitu, apa adanya begitu. Saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan? Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan apa ya? Daerah seni hitam ini apa aja? Iya, ya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu lah itu. Nasib saya udah nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan Evaluasi gitu. Jadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas Mbak, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah terima ya. Teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR, tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas. Jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua. Kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu. Nggak ada, beliau ini nggak masuk. Bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk ini keluar? Saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lah ya.
selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang kalau saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara hukum. Kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibrahim Humas juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor-rektor semua juga. Ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya, gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga institusi. Tapi ya adanya seperti ini lah. Itu aja sih. Mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau menurut saya attitude Ibu Menteri ini juga Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih. Mungkin bisa dipecat gara-gara hal sepele. Iya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu yang waktu pertama kali. Nanti kalau dulu lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Udah akhirnya saya dilunggi sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tangga kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya cara kesana kayak itu aja, terlalu malam atau kan sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Sayanya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga karena arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya itu. Soal meja itu mungkin soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia ada gitu. Ketika persoalan meja itu.
Terus sejak dibuat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Oh, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja datang saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Jadi pemarah itu apa? Iya. Menampar tadi di depan itu. Iya, itu Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Itu ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya. Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, Vendornya, cuma suaranya. suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen, apanya? maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus dia nggak cuman saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Itu siapa? Mas Dali, sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu merembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang misalnya lagi ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya kan, memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya benci tapi mejanya masih begini gitu. Terus setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Iya. Yang wifi dan akhirnya sebenarnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. itu nggak bentak-bentak gitu berarti. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh ya gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya ya gitu, apa adanya gitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, karena saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan? Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan apa ya? Seni vitaminnya apa aja? Iya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu
Ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk yang menurunkan evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah saya itu kan udah lama ya Mas Mbak, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi gitu. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Freddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas. Jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua. Kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu. Nggak ada, beliau ini nggak masuk. Bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini di kamar seperti itu? Itu saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lagi. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang kalau saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman di Prahumas juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor semua juga. Ya saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga institusi ini. Tapi ya akhirnya seperti ini lah ya kan. Itu aja sih, mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Siapanya dan tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Penjabat rumah tangga Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek Neni Herlina mengungkap penyebab dirinya dipecat secara sepihak oleh Menteri Diktisaintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Pemecatan bermula dari masalah sepele, yakni pergantian meja kerja di ruangan Satrio. Neni Herlina saat ditemui di kantor Kemendiktisaintek pada Senin 20 Januari mengaku pemecatannya hanya dilakukan secara verbal. Ia lantas menceritakan kronologi pemecatan dirinya. Neni mengaku sempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan sejak pelantikan Mendiktisaintek yang baru. Bahkan dia mendapat ancaman pemecatan berulang kali. Hal itu lantaran Neni dianggap tidak mematuhi permintaan istri Mendiktisaintek yang meminta ganti meja di ruang kantornya. Hingga akhirnya Menteri Satrio datang ke ruangannya marah dan seraya mengusir. Bahkan Neni mengungkapkan Satrio memintanya pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama 24 tahun menjadi PNS, Neni mengaku baru pertama kali mengalami pengusiran. Diketahui buntut pemecatan Neni, pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi protes. Sebanyak 235 pegawai Kemendiktisaintek melakukan aksi di kantor. Para ASN berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdemo di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta pada Senin 20 Januari. Mereka memprotes Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Para pegawai kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam demonstrasi hari ini. Bahkan mereka tampak membawa berbagai spanduk bernuansa senada dalam aksi protes yang berlangsung sejak pagi. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan institusi negara bukanlah perusahaan pribadi Satrio dan istri. Kemudian di depan gedung Kementerian ada pula spanduk yang dipasang bernada permintaan tolong kepada Presiden Prabowo. Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menampar, bahkan hingga memecat pegawainya. Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Spanduk lainnya juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kemendikti Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai dikti. Meski demikian, belum diketahui secara pasti penyebab aksi protes yang dilakukan oleh puluhan pegawai tersebut. Aksi demo paguyuban pegawai dikti di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta pada hari Senin menjadi sorotan. Mereka memprotes sikap Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro yang dinilai arogan. Dalam spanduk yang mereka bawa, para pegawai menuliskan bahwa Satrio memiliki kepribadian yang sering marah, bahkan menampar hingga memecat pegawainya. Lantas siapakah sosok Satrio Sumantri Brojonegoro? Satrio dikenal sebagai ilmuwan yang sudah menerbitkan puluhan karya tulis ilmiah. Pada Oktober 2024 lalu, dia dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sepak terjang Satrio juga tak main-main. Dia pernah menjadi dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Menteri kelahiran Belanda pada 1956 ini merupakan lulusan teknik mesin University of California, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1992, Satrio dipilih sebagai ketua jurusan teknik mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self-evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan proses tersebut diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pembaruan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat Institut Pendidikan Tinggi yang besar diubah menjadi badan hukum milik negara. Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia. Dia bergabung juga dengan tim Japan International Corporation Agency atau yang dikenal sebagai nama JICA dalam perencanaan gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Goa.
Dia juga tercatat sebagai Ketua AIPI periode 2018-2023 dan juga anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang berada di dalam mobil dihadang dan disoraki oleh anggota paguyuban pegawai Dikti saat hendak meninggalkan kantor Kemendiktiristek di Senayan, Jakarta pada Senin hari ini. Momen itu terekam video saat demo para pegawai berlangsung di lobi gedung kementerian. Mereka memprotes sikap Satrio yang dinilai arogan hingga memecat pegawainya. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan bahwa selama ini prosedur mutasi jabatan di Kementerian Ristek Kemendikti Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti Saintek. Pegawai tersebut dipecat karena melakukan kesalahan. Suwitno mengatakan harusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Namun pemecatan pegawai tersebut hanya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh sang menteri. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa pendemo mulai bubar sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor Kemendikti Saintek. Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes. Dalam spanduk itu disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan, bahkan menampar dan memecat pegawainya. Diduga Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro melakukan hal tersebut kepada pegawainya. Spanduk lain juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kementerian Kemendikti Saintek juga telah dipenuhi oleh karangan bunga berucapan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti akan melawan Menteri Zolim.
Anggota Paguyuban Pegawai Dikti, Neni Herlina, dipecat oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro. Dia mengaku dipecat oleh sang menteri secara tidak etis karena melalui sebuah pesan singkat. Ditemui setelah demo di kantor Kemendikti-Saintek Jakarta pada Senin 20 Januari, dia menceritakan bagaimana awal Satrio memecat bahkan menampar pegawai lain. Deni menyebut saat awal menjalankan tugas dan melakukan kesalahan, dirinya selalu diancam akan dipecat. Lalu Menteri Satrio juga marah saat pengerjaan pemasangan internet di rumah dinas selesai lama dan terlalu malam. Satrio pun sempat menelpon ketua tim Neni, namun tidak diangkat. Tak lama, Neni langsung menerima pesan singkat dari Satrio yang berisi pemecatan dirinya pada Jumat 17 Januari kemarin. Selain itu, dia juga pernah diusir keluar dari hadapan orang-orang lain di sebuah ruangan lantai 8 gedung kementerian. Terkait insiden penamparan, Neni mengatakan bahwa Satrio melakukan tindakan fisik terhadap salah satu vendor yang mengerjakan rumah dinas. Neni pun menyayangkan tindakan tersebut. Namun dia juga meminta maaf jika masih banyak melakukan kesalahan dalam melayani pimpinan petinggi Kemendikti-Saintek. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih. Mungkin bisa dipecat gara-gara hal sepele. Iya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu yang waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilunggiin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tangga kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya masa kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa gitu kan. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat, mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya gitu. Soal meja itu mungkin ya? Soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari
ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia ada gitu, ketika persoalan meja itu. Ibu sejak dulu kenal sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya dengan D8 hanya untuk mengusir gitu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Pemarah itu apa? Iya. Tadi sepanduk itu. Ya itu kejadian juga, jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau diapa-apain direkam aja, dan sama dia direkam. Itu ada rekamannya, itu makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut diapa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang kalau itu yang Mungkin saya mau merampung dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen. apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih itu siapa? Mas Dali sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Di sini. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu rembet ke hal-hal kecil aja rumah tangga, menyalahkan ibu begitu. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang selalu ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya benci tapi mejanya masih begini gitu. setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Iya. Yang wifi dan akhirnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. Yang datang langsung ke ibu. Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. Itu nggak bentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya begitu, apa adanya begitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan mungkin?
Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan apa ya? Aspirasi Senin Hitam ini apa aja? Iya, ya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah terima ya. Teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR, tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas. Jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua. Kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu. Nggak ada, beliau ini nggak masuk. Bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk di luar. Itu saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang ternyata saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibrahim juga sudah memberikan dukungan gitu. Rektor-rektor semua juga ya. Saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga institusi. Tapi ya akhirnya seperti ini lah. Itu aja sih. Mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau menurut saya attitude Ibu Menteri ini juga Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Diktiristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah semuanya sih. Mungkin bisa dipecat gara-gara hal sepele. Iya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya, cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau dulu lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungkin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya
akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa. Sementara kita kan minta segera, karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Sayanya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat, mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada Emang surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya. Soal meja itu ya? Soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatannya Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia wadah gitu. Ketika persoalan meja itu. Ibu sejak dulu sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? pemarah itu apa sih? Iya. Tadi di spanduk itu. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa. Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang kebutuhan dari menteri atau dari sekjen. Apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya, saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu, Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Terus siapa? Mas Dali sekretarisnya itu juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4.
Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu merembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya gitu. Pokoknya kalau di apa, kalau ajudan juga suka sering apa bicara juga gitu. Kadang-kadang misalnya lagi ini nih gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya, karena memang sudah adanya seperti itu kan. Gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima. Ini saya benci tapi mejanya masih begini gitu. Terus soal meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya punya kucingnya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen, tolong dikeluarkan Mas Angga, ketua tim saya, dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. itu ngebentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, diusir. Diusir kayak gitu, saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi aja terus. Itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya ya begitu, apa adanya begitu. Saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, apa saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapin? Tuntutannya apa aja sih, Bu? Tuntutan apa ya? Senin hitam ini apa aja? Iya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu lah itu. Nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas Mbak, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lah gitu. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Puji juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo. Gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya. Gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini. Gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas, jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya, biasanya itu sama saya tuh selalu berdua, kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu, nggak ada, beliau ini nggak masuk, bejo banget dia, kalau ada pasti dua-duanya tuh, udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini di kamar publik? Saya nggak tahu, jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lagi. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara hukum. Kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman di Prahumas juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor semua juga ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu, tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu, karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik, karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga institusi, tapi
supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ucapannya dan tidak menghargai. Apa sih Bu pemecatannya Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Penjabat rumah tangga Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek Neni Herlina mengungkap penyebab dirinya dipecat secara sepihak oleh Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Pemecatan bermula dari masalah sepele yakni pergantian meja kerja di ruangan Satrio. Neni Herlina saat ditemui di kantor Kemendikti-Saintek pada Senin 20 Januari mengaku pemecatannya hanya dilakukan secara verbal. Ia lantas menceritakan kronologi pemecatan dirinya. Neni mengaku sempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan sejak pelantikan Mendikti-Saintek yang baru. Bahkan dia mendapat ancaman pemecatan berulang kali. Hal itu lantaran Neni dianggap tidak mematuhi permintaan istri Mendikti-Saintek yang meminta ganti meja di ruang kantornya. Hingga akhirnya Menteri Satrio datang ke ruangannya marah dan seraya mengusir. Bahkan Neni mengungkapkan Satrio memintanya pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama 24 tahun menjadi PNS, Neni mengaku baru pertama kali mengalami pengusiran. Diketahui buntut pemecatan Neni, pegawai Kemendikti-Saintek menggelar aksi protes. Sebanyak 235 pegawai Kemendikti-Saintek melakukan aksi di kantor. Para ASN berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdemo di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta pada Senin 20 Januari. Mereka memprotes Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Para pegawai kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam demonstrasi hari ini. Bahkan mereka tampak membawa berbagai spanduk bernuansa senada dalam aksi protes yang berlangsung sejak pagi. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan institusi negara bukanlah perusahaan pribadi Satrio dan istri. Kemudian di depan gedung Kementerian ada pula spanduk yang dipasang bernada permintaan tolong kepada Presiden Prabowo. Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menampar, bahkan hingga memecat pegawainya. Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Spanduk lainnya juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kemendikti-Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti. Meski demikian, belum diketahui secara pasti penyebab aksi protes yang dilakukan oleh puluhan pegawai tersebut. Aksi demo paguyuban pegawai Dikti di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta pada hari Senin menjadi sorotan. Mereka memprotes sikap Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro yang dinilai arogan.
Dalam spanduk yang mereka bawa, para pegawai menuliskan bahwa Satrio memiliki kepribadian yang sering marah, bahkan menampar hingga memecat pegawainya. Lantas siapakah sosok Satrio Sumantri Brojonegoro? Satrio dikenal sebagai ilmuwan yang sudah menerbitkan puluhan karya tulis ilmiah. Pada Oktober 2024 lalu, dia dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sepak terjang Satrio juga tak main-main. Dia pernah menjadi dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Menteri kelahiran Belanda pada 1956 ini merupakan lulusan teknik mesin University of California, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1992, Satrio dipilih sebagai ketua jurusan teknik mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self-evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan proses tersebut diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pembaruan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat Institut Pendidikan Tinggi yang besar diubah menjadi badan hukum milik negara. Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia. Dia bergabung juga dengan tim Japan International Corporation Agency atau yang dikenal sebagai nama JICA dalam perencanaan gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Goa. Dia juga tercatat sebagai Ketua AIPI periode 2018-2023 dan juga anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang berada di dalam mobil dihadang dan disoraki oleh anggota paguyuban pegawai Dikti saat hendak meninggalkan kantor Kemendiktiristek di Senayan, Jakarta pada Senin hari ini. Momen itu terekam video saat demo para pegawai berlangsung di lobi gedung kementerian. Mereka memprotes sikap Satrio yang dinilai arogan hingga memecat pegawainya. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan bahwa selama ini prosedur mutasi jabatan di Kementerian Ristek Kemendikti Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti Saintek. Pegawai tersebut dipecat karena melakukan kesalahan. Suwitno mengatakan harusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Namun pemecatan pegawai tersebut hanya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh sang menteri. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa
pendemo mulai bubar sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor Kemendikti-Saintek. Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes. Dalam spanduk itu disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan, bahkan menampar dan memecat pegawainya. Diduga Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro melakukan hal tersebut kepada pegawainya. Spanduk lain juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kementerian Kemendikti-Saintek juga telah dipenuhi oleh karangan bunga berucapan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti akan melawan Menteri Zolim. Anggota paguyuban pegawai Dikti, Neni Herlina, dipecat oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro. Dia mengaku dipecat oleh sang menteri secara tidak etis karena melalui sebuah pesan singkat. Ditemui setelah demo di kantor Kemendikti-Saintek, Jakarta pada Senin 20 Januari, dia menceritakan bagaimana awal Satrio memecat bahkan menampar pegawai lain. Dani menyebut saat awal menjalankan tugas dan melakukan kesalahan, dirinya selalu diancam akan dipecat. Lalu Menteri Satrio juga marah saat pengerjaan pemasangan internet di rumah dinas selesai lama dan terlalu malam. Satrio pun sempat menelpon ketua tim Neni, namun tidak diangkat. Tak lama, Neni langsung menerima pesan singkat dari Satrio yang berisi pemecatan dirinya pada Jumat 17 Januari kemarin. Selain itu, dia juga pernah diusir keluar dari hadapan orang-orang lain di sebuah ruangan lantai 8 gedung kementerian. Terkait insiden penamparan, Neni mengatakan bahwa Satrio melakukan tindakan fisik terhadap salah satu vendor yang mengerjakan rumah dinas. Neni pun menyayangkan tindakan tersebut. Namun dia juga meminta maaf jika masih banyak melakukan kesalahan dalam melayani pimpinan petinggi Kemendikti-Saintek. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Ed. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Diktiristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Ini mungkin
perkaranya tuh bagaimana sih Bu? Bisa Oh, sampai Iya, Bu, gimana sih Bu? kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? oh udah sih Bu. Mungkin bisa Ini itu kan dipecat gara-gara hal sepele gitu. Iya, iya. Terus dia sampai Ya sekarang cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. jadi pemecatan langsung by WA Iya. tanpa ada Emang surat. Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya gitu. Soal meja itu mungkin soal meja Itu sebenarnya dia pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatannya Bu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi sama dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Nggak mungkin lah ya. Itu juga saya juga kaget juga, beliau datang sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir gitu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? pemarah itu apa? Iya. Tadi di sepanduk itu. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau diapa-apain direkam aja. Lalu sama dia direkam. Itu ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut diapa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya. Kok udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang kalau itu yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen. apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah,
Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Terus siapa? Mas Dali sekretarisnya itu juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali gitu. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu rembet ke hal-hal kecil aja rumah tangga, menyalahkan ibu begitu. Sesuai dengan apa yang saya gitu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang selalu ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan. Gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Nah, soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya berhenti tapi mejanya masih begini gitu. Setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya puncaknya itu pas masalah wifi akhirnya udah keluar kan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. Yang datang langsung ke Baru kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. itu ngebentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada ya begitu, apa adanya begitu. Saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan? Tuntutannya apa aja sih, Bu? Tuntutannya apa? Aspirasi yang hitam ini apa aja? Iya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya udah nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan evaluasi gitu. Jadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah terima ya. Teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR, tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas. Jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua. Kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu. Nggak ada, beliau ini nggak masuk. Bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk dunia keluar? Saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu. Selain ke DPR,
apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya, iya. Nanti kalau memang ternyata saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara kalau ada surat saya yang dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman di Prahumas juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor-rektor semua juga. Ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya, gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Nah, kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga marwah institusi. Tapi ya akhirnya seperti ini lah. Itu aja sih. Mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau menurut saya attitude Ibu Menteri ini juga Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humas itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih. Mungkin bisa dipecat gara-gara hal sepele. Iya, iya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu yang waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tangga kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi, nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya masa cara kesana kayak itu aja, terlalu malam atau kan sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Sayanya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga karena arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Soal meja itu mungkin soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu sejak Jumat sampai
hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti Enggak. berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Oh, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja datang saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Jadi pemarah itu apa tuh? Iya. Menampar tadi di sepanduk. Iya, itu Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak itu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi banyak kan, kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya. Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, Vendor- cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang kebutuhan dari menteri atau dari sekjen, apanya? maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Itu siapa? Mas Dali, sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Gitu. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu merembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang misalnya lagi ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya kan, memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya benci tapi mejanya masih begini gitu. terus setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya punya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu ke 3 Desember. Sekjen. Itu tanggal 3 Desember. Yang datang langsung ke ibu. Baru kemarin Jumat kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. Itu nggak bentak-bentak gitu berarti. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya gitu, apa adanya gitu saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapin? Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan Iya, apa dari aspirasi seni hitam ini apa aja? Iya.
Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lah gitu. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga, Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Freddy sama Pak Prabowo. Gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya. Gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini. Gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas. Jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua. Kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu. Nggak ada, beliaunya nggak masuk. Bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk begitu? Itu saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lagi. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang kalau saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibrahim Humas juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor semua juga. Ya saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan itu juga tidak semena-mena ya relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan. Tolong dijaga marwah institusi. Tapi ya akhirnya seperti ini lah. Itu aja sih. Mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Penjabat rumah tangga Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek Neni Herlina mengungkap penyebab dirinya dipecat secara sepihak oleh Menteri Diktisaintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Pemecatan bermula dari masalah sepele, yakni pergantian meja kerja di ruangan Satrio. Neni Herlina saat ditemui di kantor Kemendiktisaintek pada Senin 20 Januari mengaku pemecatannya hanya dilakukan secara verbal. Ia lantas menceritakan kronologi pemecatan dirinya. Neni mengaku sempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan sejak pelantikan Mendiktisaintek yang baru. Bahkan dia mendapat ancaman pemecatan berulang kali. Hal itu lantaran Neni dianggap tidak mematuhi permintaan istri Mendiktisaintek yang meminta ganti meja di ruang kantornya. Hingga akhirnya Menteri Satrio datang ke ruangannya marah dan seraya mengusir. Bahkan Neni mengungkapkan Satrio memintanya pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama 24 tahun menjadi PNS, Neni mengaku baru pertama kali mengalami pengusiran. Diketahui buntut pemecatan Neni, pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi protes. Sebanyak 235 pegawai Kemendiktisaintek melakukan aksi di kantor. Para ASN berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdemo di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta pada Senin 20 Januari. Mereka memprotes Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Para pegawai kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam demonstrasi hari ini. Bahkan mereka tampak membawa berbagai spanduk bernuansa senada dalam aksi protes yang berlangsung sejak pagi. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan institusi negara bukanlah perusahaan pribadi Satrio dan istri. Kemudian di depan gedung Kementerian ada pula spanduk yang dipasang bernada permintaan tolong kepada Presiden Prabowo. Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menampar, bahkan hingga memecat pegawainya. Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Spanduk lainnya juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kemendikti Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti. Meski demikian, belum diketahui secara pasti penyebab aksi protes yang dilakukan oleh puluhan pegawai tersebut. Aksi demo paguyuban pegawai Dikti di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta pada hari Senin menjadi sorotan. Mereka memprotes sikap Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro yang dinilai arogan. Dalam spanduk yang mereka bawa, para pegawai menuliskan bahwa Satrio memiliki kepribadian yang sering marah, bahkan menampar hingga memecat pegawainya. Lantas siapakah sosok Satrio Sumantri Brojonegoro? Satrio dikenal sebagai ilmuwan yang sudah menerbitkan puluhan karya tulis ilmiah. Pada Oktober 2024 lalu, dia dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sepak terjang Satrio juga tak main-main. Dia pernah menjadi dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Menteri kelahiran Belanda pada 1956 ini merupakan lulusan teknik mesin University of California, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1992, Satrio dipilih sebagai ketua jurusan teknik mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self-evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan proses tersebut diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pembaruan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat Institut Pendidikan Tinggi yang besar diubah menjadi badan hukum milik negara. Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia. Dia bergabung juga dengan tim Japan International Corporation Agency atau yang dikenal sebagai nama JICA dalam perencanaan gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Goa.
Dia juga tercatat sebagai Ketua AIPI periode 2018-2023 dan juga anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang berada di dalam mobil dihadang dan disoraki oleh anggota paguyuban pegawai Dikti saat hendak meninggalkan kantor Kemendiktiristek di Senayan, Jakarta pada Senin hari ini. Momen itu terekam video saat demo para pegawai berlangsung di lobi gedung kementerian. Mereka memprotes sikap Satrio yang dinilai arogan hingga memecat pegawainya. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan bahwa selama ini prosedur mutasi jabatan di Kementerian Ristek Kemendikti Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti Saintek. Pegawai tersebut dipecat karena melakukan kesalahan. Suwitno mengatakan harusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Namun pemecatan pegawai tersebut hanya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh sang menteri. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa pendemo mulai bubar sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor Kemendikti Saintek. Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes. Dalam spanduk itu disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan, bahkan menampar dan memecat pegawainya. Diduga Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro melakukan hal tersebut kepada pegawainya. Spanduk lain juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kementerian Kemendikti Saintek juga telah dipenuhi oleh karangan bunga berucapan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti akan melawan Menteri Zolim.
Anggota Paguyuban Pegawai Dikti, Neni Herlina, dipecat oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro. Dia mengaku dipecat oleh sang menteri secara tidak etis karena melalui sebuah pesan singkat. Ditemui setelah demo di kantor Kemendikti-Saintek Jakarta pada Senin 20 Januari, dia menceritakan bagaimana awal Satrio memecat bahkan menampar pegawai lain. Deni menyebut saat awal menjalankan tugas dan melakukan kesalahan, dirinya selalu diancam akan dipecat. Lalu Menteri Satrio juga marah saat pengerjaan pemasangan internet di rumah dinas selesai lama dan terlalu malam. Satrio pun sempat menelpon ketua tim Neni, namun tidak diangkat. Tak lama, Neni langsung menerima pesan singkat dari Satrio yang berisi pemecatan dirinya pada Jumat 17 Januari kemarin. Selain itu, dia juga pernah diusir keluar dari hadapan orang-orang lain di sebuah ruangan lantai 8 gedung kementerian. Terkait insiden penamparan, Neni mengatakan bahwa Satrio melakukan tindakan fisik terhadap salah satu vendor yang mengerjakan rumah dinas. Neni pun menyayangkan tindakan tersebut. Namun dia juga meminta maaf jika masih banyak melakukan kesalahan dalam melayani pimpinan petinggi Kemendikti-Saintek. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Jadi barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, Mungkin bisa itu kan dipecat gara-gara hal sepele gitu. Iya. Dia sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau dua lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilunggiin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau kan sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya, marah langsung dia nelfon ketua tim saya. Kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada emang surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga karena arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya gitu. Soal meja itu gimana ya? Soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih pemecatannya Bu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya, kalau yang memecat mah dari
di ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia ada gitu, ketika persoalan meja itu. Bu, sejak dulu sampai hari ini sudah ada komunikasi sama dengan ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Oh, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatang saya di lantai 8 hanya untuk mengusir gitu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Pemarah itu apa? Iya. Tadi di sepanduk itu. Iya. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau lihat apa-apain direkam aja. Lalu sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi. Banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor-vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang kalau itu yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen. apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Terus siapa? Mas Dali sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Di sini. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu rembet ke hal-hal kecil aja rumah tangga ya, menyalahkan ibu begitu. Sesuai dengan apa yang saya gitu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang selalu ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan. Gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Nah soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya benci tapi mejanya masih begini gitu. terus dengan meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke Baru kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. itu nggak bentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada yang gitu, apa ada yang gitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan? Turun.
Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan Iya, apa ya? aspirasi seni vitaminnya apa aja? Iya, ya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang apa tidak berubah juga ya, kita mau apa ya merencanakan untuk menurunkan ya. Evaluasi gitu. Bu, tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah saya itu kan udah lama ya Mas Mbak, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh, saya bilang besok insya Allah terima ya. Teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR, tapi kalau dari apa pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua, katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena Itu berarti ada yang lain juga dan Apanya? karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas, jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu bejo banget ya, biasanya itu sama saya tuh selalu berdua, kita tuh lagi beresin ruangan, hari Jumat ya? pindah-pindahan gitu, nggak ada, beliau ini nggak masuk, bejo banget dia, kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk begitu. Itu saya nggak tahu, jadi harusnya wawancara yang zaman dulu, saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu ya. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya, iya. Nanti kalau memang kalau saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara hukum. Kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman di Prahumas juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor-rektor semua juga. Ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya, gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar apa para pimpinan-pimpinan itu juga tidak apa semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Nah, kita aja apa sama teman-teman selalu apa berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga marwah apa institusi. Tapi ya akhirnya seperti ini lah. Itu aja sih. Mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau menurut saya attitude Ibu Menteri ini juga Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Di situ Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi apa, Dikteristek menjadi Kemdikbud ya. Jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Gimana sih? Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih. Mungkin bisa Itu kan dipecat gara-gara hal sepele. Iya, iya. Iya sampai Ya sekarang. cuma itu aja sih sebenarnya, cuman apa? Jadi gini apa itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu yang waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya
sudah akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi, nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga, jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya masa cara kesanan kayak itu aja, terlalu malam atau apa. Sementara kita kan minta segera, karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat, mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pencet kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada Emang surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu, karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga karena arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena kita, ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Soal meja itu gimana ya? Soal meja itu sebenarnya dia pengen ganti meja itu, cuman ucapannya dan tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia wadah gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Nggak mungkin lah ya. Itu juga saya juga kaget juga, beliau datang sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? pemarah itu apa? Iya. Tadi sepatu itu. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Itu ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, Vendornya, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang kebutuhan dari menteri atau dari sekjen. apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus dia nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Itu siapa? Mas Dali, sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali gitu. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu,
Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu merembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya gitu. Pokoknya kalau di apa, kalau ajudan juga suka sering apa bicara juga gitu. Kadang-kadang selalu ini nenek nih ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya kan memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya mengira mejanya masih begini gitu. Terus setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya punya pujarnya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke ibu. Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. Itu nggak bentak-bentak gitu berarti. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya ya begitu, apa adanya begitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, apa saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan mungkin? Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan apa ya? Dari Senin hitam ini apa aja? Iya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang apa tidak berubah juga ya, kita mau apa ya merencanakan untuk menurunkan evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. dilalah. Saya itu kan udah lama ya Mas Mbak, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lah gitu. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari apa pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas. Jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua. Kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu. Nggak ada, beliaunya nggak masuk. Bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk begitu? Saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan untuk secara hukum. Kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman di Prahumas juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor-rektor semua juga. Ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar apa para pimpinan-pimpinan itu juga tidak apa semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja apa sama teman-teman selalu apa berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan. Tolong dijaga marwah apa institusi. Tapi
ya akhirnya seperti ini lah. Jadi sih mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Penjabat rumah tangga Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek Neni Herlina mengungkap penyebab dirinya dipecat secara sepihak oleh Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Pemecatan bermula dari masalah sepele, yakni pergantian meja kerja di ruangan Satrio. Neni Herlina saat ditemui di kantor Kemendikti-Saintek pada Senin 20 Januari mengaku pemecatannya hanya dilakukan secara verbal. Ia lantas menceritakan kronologi pemecatan dirinya. Neni mengaku sempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan sejak pelantikan Mendikti-Saintek yang baru. Bahkan dia mendapat ancaman pemecatan berulang kali. Hal itu lantaran Neni dianggap tidak mematuhi permintaan istri Mendikti-Saintek yang meminta ganti meja di ruang kantornya. Hingga akhirnya Menteri Satrio datang ke ruangannya marah dan seraya mengusir. Bahkan Neni mengungkapkan Satrio memintanya pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama 24 tahun menjadi PNS, Neni mengaku baru pertama kali mengalami pengusiran. Diketahui buntut pemecatan Neni, pegawai Kemendikti-Saintek menggelar aksi protes. Sebanyak 235 pegawai Kemendikti-Saintek melakukan aksi di kantor. Para ASN berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdemo di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta pada Senin 20 Januari. Mereka memprotes Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Para pegawai kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam demonstrasi hari ini. Bahkan mereka tampak membawa berbagai spanduk bernuansa senada dalam aksi protes yang berlangsung sejak pagi. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan institusi negara bukanlah perusahaan pribadi Satrio dan istri. Kemudian di depan gedung Kementerian ada pula spanduk yang dipasang bernada permintaan tolong kepada Presiden Prabowo. Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menampar, bahkan hingga memecat pegawainya. Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Spanduk lainnya juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kemendikti-Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti. Meski demikian, belum diketahui secara pasti penyebab aksi protes yang dilakukan oleh puluhan pegawai tersebut. Indonesia.
Aksi demo paguyuban pegawai Dikti di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta pada hari Senin menjadi sorotan. Mereka memprotes sikap Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro yang dinilai arogan. Dalam spanduk yang mereka bawa, para pegawai menuliskan bahwa Satrio memiliki kepribadian yang sering marah, bahkan menampar hingga memecat pegawainya. Lantas siapakah sosok Satrio Sumantri Brojonegoro? Satrio dikenal sebagai ilmuwan yang sudah menerbitkan puluhan karya tulis ilmiah. Pada Oktober 2024 lalu, dia dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sepak terjang Satrio juga tak main-main. Dia pernah menjadi dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Menteri kelahiran Belanda pada 1956 ini merupakan lulusan teknik mesin University of California, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1992, Satrio dipilih sebagai ketua jurusan teknik mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self-evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan proses tersebut diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pembaruan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat Institut Pendidikan Tinggi yang besar diubah menjadi badan hukum milik negara. Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia. Dia bergabung juga dengan tim Japan International Corporation Agency atau yang dikenal sebagai nama JICA dalam perencanaan gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Goa. Dia juga tercatat sebagai Ketua AIPI periode 2018-2023 dan juga anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang berada di dalam mobil dihadang dan disoraki oleh anggota paguyuban pegawai Dikti saat hendak meninggalkan kantor Kemendiktiristek di Senayan, Jakarta pada Senin hari ini. Momen itu terekam video saat demo para pegawai berlangsung di lobi gedung kementerian. Mereka memprotes sikap Satrio yang dinilai arogan hingga memecat pegawainya. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan bahwa selama ini prosedur mutasi jabatan di Kementerian Ristek Kemendikti Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti Saintek. Pegawai tersebut dipecat karena melakukan kesalahan.
Suitno mengatakan harusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Namun pemecatan pegawai tersebut hanya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh sang menteri. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa pendemo mulai bubar sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor Kemendikti-Saintek. Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes. Dalam spanduk itu disebutkan mereka meminta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan, bahkan menampar dan memecat pegawainya. Diduga Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro melakukan hal tersebut kepada pegawainya. Spanduk lain juga menyuarakan kritik serupa, mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarga. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kementerian Kemendikti-Saintek juga telah dipenuhi oleh karangan bunga berucapan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti akan melawan Menteri Zolim. Anggota Paguyuban Pegawai Dikti, Neni Herlina, dipecat oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro. Dia mengaku dipecat oleh sang menteri secara tidak etis karena melalui sebuah pesan singkat. Ditemui setelah demo di kantor Kemendikti-Saintek, Jakarta pada Senin 20 Januari, dia menceritakan bagaimana awal Satrio memecat bahkan menampar pegawai lain. Deni menyebut saat awal menjalankan tugas dan melakukan kesalahan, dirinya selalu diancam akan dipecat. Lalu Menteri Satrio juga marah saat pengerjaan pemasangan internet di rumah dinas selesai lama dan terlalu malam. Satrio pun sempat menelpon ketua tim Neni, namun tidak diangkat. Tak lama, Neni langsung menerima pesan singkat dari Satrio yang berisi pemecatan dirinya pada Jumat 17 Januari kemarin. Selain itu, dia juga pernah diusir keluar dari hadapan orang-orang lain di sebuah ruangan lantai 8 gedung kementerian. Terkait insiden penamparan, Neni mengatakan bahwa Satrio melakukan tindakan fisik terhadap salah satu vendor yang mengerjakan rumah dinas. Neni pun menyayangkan tindakan tersebut. Namun dia juga meminta maaf jika masih banyak melakukan kesalahan dalam melayani pimpinan petinggi Kemendikti-Saintek. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak
nggak lihat. Di TV pernah tahu masnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Ed. Kita ada beberapa orang yang sudah pernah tahu Mas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa Oh, sampai Gimana sih Bu? kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? oh udah sih. Mungkin bisa di Itu kan dipecat gara-gara hal sepele gitu. Iya, iya. Dia sampai Ya sekarang cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilunggiin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa gitu kan. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya, marah langsung dia nelfon ketua tim saya. Kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan, namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. jadi pemecatan langsung by WA Iya. tanpa ada Emang surat. iya nggak ada. Terus udah gitu karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Pak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya gitu. Soal meja itu mungkin belum ya? Soal meja Itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatannya Bu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Enggak ada, saya dipanggil. Oh, enggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir itu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? pemarah itu apa? Iya. Tadi sepanduk itu. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau lihat apa-apa direkam aja. Dan sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak tahu itu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi. Banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu kok udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin kasihan tadi. Tapi nggak ngeliatin muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang pegawai itu yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu.
maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang Iya. sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya, saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu, Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih, terus apa Mas Dali sekretarisnya itu juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Di sini. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali, gitu. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu rembet ke hal-hal kecil aja rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang selalu ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan. Gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Nah soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya benci tapi mejanya masih begini gitu. terus soal meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluar kan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. itu ngebentak-bentak gitu. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya begitu, apa adanya begitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan mungkin? Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan apa ya? Aspirasi yang hitam ini apa aja? Iya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu lah itu. Nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan evaluasi gitu. Jadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah terima ya. Teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR, tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas. Jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua. Kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu. Nggak ada, beliaunya nggak masuk. Bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh. Udah yakin lah saya. Berarti Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk itu? Saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lah ya.
selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya, iya. Nanti kalau memang kalau saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan untuk secara kalau ada surat saya yang dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibrah Humas juga sudah memberikan dukungan, gitu. Rektor-rektor semua juga. Ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya, gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Nah, kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga institusi. Tapi ya akhirnya seperti ini lah. Itu aja sih. Mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan, teman-teman bisa kerja dengan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau menurut saya attitude Ibu Menteri ini juga Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humas itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa? Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah semuanya sih. Mungkin bisa di itu kan dipecat gara-gara hal sepele. Iya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu yang waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tangga kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya cara kesana kayak itu aja, terlalu malam atau kan sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Sayanya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya, tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya, nggak ada. Terus udah gitu, karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu, udah kita juga akan arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan, karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga, kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu, jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu, kita terus berusaha melayani pimpinannya, tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Pak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Soal meja itu soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu.
Bu, sejak dibuat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti Enggak. berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Oh, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja datang saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Jadi pemarah itu apa tuh? Iya. Menampar tadi di depan itu. Iya, itu Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau lihat apa-apain direkam aja. Padahal sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya. Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, Dan cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang kalau itu yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang kebutuhan dari menteri atau dari sekjen, apanya? maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang Iya. sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya, saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih. Terus siapa? Mas Dali sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Di sini. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Iya. Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Gitu. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu merembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang misalnya lagi ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya kan, memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima. Ini saya mengira mejanya masih begini gitu. terus setelah meja itu masalah yang tadi wifi, Ya. yang wifi dan akhirnya punya pucuknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. yang datang langsung ke ibu. Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. Itu nggak bentak-bentak gitu berarti. Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya begitu, apa adanya begitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu